Apa itu simple present tense dan bagaimana penggunaannya? Let's have a look. Hello everyone, Chance here. Selamat datang di Simple Grammar Channel. Belajar grammar secara simple dan mudah dimengerti. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat dari channel ini. Di video kali ini, kita akan mempelajari simple present tense bagian adjective. Apa itu simple present tense dan bagaimana penggunaannya? Let's have a look. Baiklah teman-teman, sebelum itu kita harus ketahui apa itu simple present. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Jadi, tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Simple present tense. Rumus, subjek, to be, adjective. Jadi teman-teman, bukan hanya belajar matematika kita menggunakan rumus, tetapi juga di dalam belajar bahasa kita menggunakan rumus. Sekarang adalah rumus dari simple present tense, subject, to be, adjective. Sebelum belajar, di awal belajar bahasa Inggris, yang pertama-tama kita harus ketahui adalah subjek. Jadi teman-teman harus hafalkan beberapa subjek. Seperti di bawah ini. Subjek yang pertama adalah I. Saya ucapkan, teman-teman boleh ikut juga agar teman-teman mengetahui bagaimana cara mengucapkan subjek dengan benar di dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah I artinya saya. You, kamu atau Anda. We, kami atau kita. They, mereka. He, dia untuk laki-laki. Maksudnya di sini untuk laki-laki seperti ini teman-teman. Ada beberapa orang tidak mengerti dengan subjek yang ini. Maksudnya dia untuk laki-laki seperti kita mengatakan dia adalah seorang dokter. Dia yang kita maksudkan di sini adalah seorang laki-laki. Jadi subjek yang digunakan adalah he. Lalu she. Dia untuk perempuan. Sama contoh tadi, bisa kita menggunakan misalnya dia adalah seorang dokter. Jadi kita harus menggunakan subjek she. Perlu diketahui teman-teman, di dalam bahasa Inggris jika ada huruf S bertemu H, itu pengucapannya atau pronunciation-nya SY. Jadi dia she. Oke. Selanjutnya adalah it. Ini bisa berarti itu, ini, dia. Maksudnya dia di sini untuk hewan. Misalnya kita mengatakan kucing itu, misalnya kucing itu lapar. Ya, kita di sini menggunakan it. Jangan she atau he, tetapi it gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, karena rumusnya tadi adalah subjek to be, maka kita harus mengetahui apa itu to be. To be adalah kata bantu di dalam bahasa Inggris. To be ini terkadang bisa diartikan, terkadang tidak perlu diartikan di dalam bahasa Inggris. Oke, seperti rumusnya tadi adalah subjek to be
adjective. Pertama-tama kita harus tahu dulu subjek dan kata bantunya. Setiap subjek di dalam bahasa Inggris ada kata bantunya, teman-teman. Kata bantunya itu berbeda masing-masing. Misalnya seperti ini. I am. I am. You are. You are. We are. We are. They are. They are. Jadi untuk he, she, it itu to be-nya adalah is. Jadi untuk he, she, it to be-nya adalah is. Setelah kita mengetahui subjek dan to be-nya, teman-teman harus hafalkan ini. Jadi teman-teman jangan lupa dihafalkan subjek beserta to be-nya. Dan setelah itu kita buat dalam bentuk kalimat. Jadi karena rumusnya adalah subjek, to be, adjective. Berarti subjek, kata bantu, terus kata sifat. Saya sudah ambil satu contoh di atas, subjek I, dan adjektifnya adalah happy, kata sifat. Oke. Sekarang saya buat dalam bentuk kalimat. Subjeknya I, to be-nya am, kata sifatnya happy. Jadi I am happy. I am happy. Artinya adalah saya bahagia. Jadi jika kita mengatakan kau bahagia, dia bahagia, kita perlu menaruh to be-nya. Jangan dilupakan to be-nya. Jadi perlu diketahui teman-teman, untuk membuat kalimat menggunakan kata sifat atau adjektif, selalu menggunakan to be, kata bantu. Jika tidak menggunakan to be, maka kalimatnya salah. Sekali lagi teman-teman, jika kita membuat kalimat dalam menggunakan kata sifat, selalu menggunakan to be. Jika tidak menggunakan to be, maka kalimatnya salah. Contoh satu lagi saya akan berikan, itu menggunakan he. Kita lihat apa to be-nya. Dari subjek he ternyata is. Jadi jika kita mengatakan dia bahagia, he is happy. He is happy. Dia bahagia. Oke, setelah kita ketahui subjek to be, setelah kita ketahui membuat kalimat, kita langsung ke kalimat positif di dalam bahasa Inggris bagian kata sifat, bagian adjective. Oke. Kalimat positif. Kalimat positif adalah kalimat yang tidak memuat kata tidak. Jadi untuk teman-teman mengetahui apa sih kalimat positif? Kalimat positif itu kalimat yang tidak mengandung kata tidak. Ini secara simpel teman-teman. Jadi contohnya begini. I am happy. I am happy. Saya bahagia. She is sad. She is sad. Dia sedih. Ini adalah kalimat positif. Kenapa dikatakan kalimat positif? Karena dia tidak mengandung kata tidak. Tuh. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kata sifat selalu menggunakan to be. Jadi tanpa to be, tanpa kata bantu, itu kalimatnya salah. Jadi ini kalimat positif. Selanjutnya adalah ke kalimat negatif. Kalimat negatif berarti lawan kata dari kalimat positif. Adalah kalimat yang memuat kata tidak. Jadi jika sebelumnya kalimat positif tidak memuat kata tidak, teman-teman, di kalimat negatif kita memuat kata
tidak di dalam kalimatnya. Contoh, they are not happy. Mereka tidak bahagia. They are not happy. Mereka tidak bahagia. We are not sad. Kami tidak bersedih. We are not sad. Kami tidak bersedih. Bagaimana cara membuat kalimat negatif? Sederhana saja teman-teman. Tempatkan kata not setelah to be-nya. Tempatkan kata not setelah to be-nya. Seperti kalimat contoh yang kita lihat saat ini. Not itu setelah are. Berarti jika saya menggunakan subjek he, berarti dia setelah is. Oke teman-teman, paham? Selanjutnya kita beralih ke kalimat pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Oke. Kalimat pertanyaan adalah kalimat tanya positif. Berarti maksudnya di sini kita kalimat pertanyaan bentuk positif. Oke. Contoh, I am happy. Am I happy? Apa saya bahagia? I am happy. Am I happy? Apa saya bahagia? She is sad. Berubah menjadi is she sad? Apa dia sedih? She is sad. Berubah menjadi is she sad? Apa dia sedih? Jadi teman-teman, untuk membuat kalimat tanya menggunakan kalimat positif adjektif, sederhana saja. Tempatkan to be-nya sebelum subjeknya. Berarti to be-nya dulu, setelah itu subjeknya, baru kata sifatnya. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi. Untuk membuat kalimat pertanyaan positif menggunakan adjektif, tempatkan to be-nya sebelum subjeknya. Jadi to be-nya terlebih dahulu, setelah itu subjek, lalu kata sifatnya. Contohnya ini, she is sad menjadi is she sad. I am happy menjadi am I happy. Itulah kalimat pertanyaan positif. Selanjutnya kita ke kalimat pertanyaan yang negatif. Contoh, I'm not happy berubah menjadi am I not happy? She is not sad berubah menjadi is she not sad? Apa dia tidak sedih? Am I not happy? Apa aku tidak bahagia? Saya ulangi lagi. I am not happy berubah menjadi am I not happy? She is not sad berubah menjadi is she not sad? Jadi teman-teman, untuk membuat kalimat pertanyaan adjektif, tempatkan to be-nya di depan subjeknya. Berarti to be-nya terlebih dahulu, setelah itu subjeknya. Begitu juga di kalimat pertanyaan negatif. Selalu tempatkan to be-nya sebelum subjeknya. Lalu not, lalu kata sifat. Jadi, tempatkan to be-nya. Sederhananya hanya menempatkan to be sebelum subjek. Lalu kalimatnya tetap seperti awal. Kalimat selanjutnya tetap seperti awal. Jadi apa kalian paham teman-teman? Selanjutnya adalah saat kita bisa bertanya, tentu kita punya jawaban.
Jadi bagaimana cara merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di kalimat pertanyaan yang menggunakan adjektif kata sifat. Jadi saya sudah merangkum di sini. Mudah sekali teman-teman. Saat ada yang mengatakan, misalnya, "Are you happy?" Apa kau bahagia? Jawabannya simple. Jika jawabannya ya, maka yes I am. Yes I am. Dan jika jawabannya tidak, no I am not. No I'm not. Tidak, saya tidak bahagia. Gitu. Jadi jawabannya jika yes, yes I am. No I'm not. Jadi ada dua jawaban di bawah ini. Di bawah yes they are, no they are not. Jadi maksudnya di sini teman. Ada misalnya kita dua orang sedang bercakap-cakap. Jadi teman kita menanyakan, are they happy? Apa mereka bahagia? Are they happy? Apa mereka bahagia? Jika jawabannya ya, yes they are. Dan jika tidak, no they are not. Kenapa di sini they are? Bukannya I am not? Karena yang ditanyakan adalah mereka, temanmu yang bercakap-cakap menanyakan kepadamu tetapi tentang mereka. Maka kita menjawabnya yes they are. Bukan yes I'm ya, karena bukan kita yang ditanya. Begitu juga he, she, seperti ini. Jika he is, yes he is, no he is not. Oke lah, teman-teman. Ini penjelasan simple present tense bagian adjective secara sederhana.